Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga kalian sehat jasmani dan rohani, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Umma Azu. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang seorang tokoh yang hebat, yaitu Ubay ibnu Ka'ab. Beliau adalah penulis pertama wahyu Nabi di Madinah. Siapakah sahabat yang namanya tersebut dalam posisi yang amat tinggi dan diulang-ulang oleh malaikat? Malaikat Jibril turun ke bumi dari langit dengan membawa namanya kepada Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Bayyinah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi SAW memanggil Ubay bin Ka'ab lalu berkata kepadanya, "Sesungguhnya Jibril alaihissalam menyuruhku membacakan kepadamu surat ini." Ubay bertanya, "Allah menyebut namaku melalui engkau ya Rasulullah?" Jawab Nabi, "Ya." Saat itu juga Ubay bin Ka'ab menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Siapakah gerangan sahabat yang mulia ini? Sehingga ia diistimewakan sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemuliaan tersebut, ia diangkat ke derajat yang tinggi yang pernah diperhatikan oleh kacamata sejarah. Dia termasuk kaum Ansor, pecinta Rasul, dan berasal dari kaum Khazraj. Ubay menolong Rasulullah SAW dan mengikuti petunjuk yang diturunkan kepada beliau SAW. Ubay masuk Islam sejak Bait Al-Aqabah kedua bersama 70 orang Ansor dan lainnya. Hatinya penuh cinta kepada Islam dan penuh dengan sinar akidah, sehingga menjadi hamba Allah yang mukhlis. Beliau tidak pernah absen ikut serta dalam majelis Rasulullah SAW. Meskipun sekali terutama setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau sangat tekun mengikuti majelis Rasulullah, menulis wahyu secara langsung saat Jibril menurunkannya kepada Nabi SAW. Apabila ketika itu bersamaan dengan beberapa kesibukan, padahal saat itu telah turun wahyu, maka Zaid bin Sabit menggantikannya menulis wahyu. Ubay bin Ka'ab menghatamkan Al-Quran tiap 8 malam sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutnya umatku yang banyak atau ahlul Quran, yaitu ahlu membaca Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Selain derajat yang tinggi yang dicapainya dalam hal zuhud, ibadah kepada Allah, benci kepada kesenangan duniawi, dan selalu mengharap kehidupan akhirat, beliau juga memiliki sifat sangat pemberani, bersatu teguh, dan sangat teguh dalam pendiriannya, dan tidak pernah absen dalam ikut perang dalam barisan kaum muslimin. Meskipun hanya sekali saja, beliau ikut andil dalam perang Badar dan perang yang lain yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Dalam tiap peperangan, ia mendapat tambahan pengalaman. Rasulullah seringkali memberi sifat beberapa sahabatnya dengan sifat yang indah. Beliau bersabda, "Aku memberi rahmat kepada umatku dengan umatku.
yakni Abu Bakar. Yang paling lurus agamanya adalah Umar. Yang paling benar sifat malunya adalah Utsman. Yang paling adil adalah Ali bin Abi Thalib. Yang paling banyak atau ahli membaca Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Yang paling teguh menjaga kewajiban adalah Zaid bin Sabit. Yang paling tahu halal dan haram adalah Mu'az ibn Jabal. Dan tidak ada ahli bahasa yang lebih benar dari Abu Dzar. Tiap umat pasti ada yang dapat dipercaya, dan orang yang dapat dipercaya dalam umatku adalah Ubay bin Jarrah. Begitulah Rasulullah SAW memberi kedudukan kepada Ubay bin Ka'ab sebagai ahli Al-Quran di antara umat. Sebagaimana Rasulullah SAW memuji pula kedalaman pemahamannya terhadap Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Hai Abu Munzir, ayat Al-Quran mana yang engkau anggap paling agung?" Jawab Ubay, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Artinya, tiada Tuhan selain Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Maka Rasulullah SAW menepuk dada Ubay bin Ka'ab seraya bersabda, "Semoga Allah meluaskan ilmumu, hai Abu Munzir." Beliau mencintainya karena sifat jujur dan amanahnya. Ubay bin Ka'ab selalu membacakan firman Allah, baik sebelum ditulisnya maupun sesudah ditulisnya. Hal itu dilakukan agar lebih akurat dan tidak salah ucap, sehingga persis seperti yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Karena itulah namanya populer bagi Jibril alaihissalam. Al-Quran dijadikannya sebagai bahan kajian yang mendalam. Ayat-ayatnya dipikirkan dengan tenang dan merasakan makna-makna yang tersirat di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Setelah Rasulullah SAW wafat, wahyu berhenti diturunkan. Para sahabat meminta ketentuan hukum kepada Ubay bin Ka'ab. Beliau memberi fatwa terhadap berbagai problematika agama dengan mengistimbatkan hukum-hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau telah menghafalnya. Keistimewaan ini dibanggakan oleh para sahabatnya, sebab mereka tahu di mana posisinya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah seorang penulis wahyu dan salah seorang yang memahami Al-Quran secara mendalam. Ia mengetahui sendi-sendi agama dengan benar, tidak mengandung pengertian yang kosong dan cacat. Demikianlah kaum muslimin dari segala penjuru mendatanginya, bertanya kepadanya tentang berbagai masalah agama. Dan dengan sikap yang toleran, beliau memberikan fatwa. Ia tidak mengeluarkan fatwa kecuali setelah diyakini validitas sandarannya. Umar ibn Khattab menyebutnya sebagai Sayyid al-Muslimin. Beliau mencetuskan idenya itu di hadapan orang banyak. Ketika Umar berada dalam suatu majelis, seorang badui datang kepadanya untuk suatu keperluan. Di sebelah Umar ada seorang laki-laki berbaju dan berambut putih. Orang badui tadi mendengarkannya berkata, "Dunia inilah bekal dan tujuan kita ke akhirat.
amal di dunia ini bakal dibalas. Karenanya, celakalah orang yang bepergian tanpa bekal, kuat beramal tanpa mendapat balasan yang baik. Mendengar itu, orang Badui tadi bertanya kepada Umar, "Siapa dia, wahai Amirul Mukminin?" Jawab Umar, "Inilah Sayyid al-Muslimin atau pemuka sekalian umat Islam, yaitu Ubay bin Ka'ab." Sejarah menjadi saksi mengenai keagungan orang ini. Yang pertama adalah pernyataan Rasulullah SAW bahwa dia adalah ahli Al-Quran bagi umat. Dan yang kedua adalah pernyataan Umar bahwa dia adalah pemuka sekalian umat Islam. Ubay bin Ka'ab hidup sampai pada tahun 22 Hijrah. Hari kematiannya dikenal semua orang, seluruh penduduk Madinah keluar untuk itu, baik laki-laki, perempuan, pemuda, dan anak-anak. Semuanya berucap dengan satu kalimat, "Telah meninggal dunia Sayyid al-Muslimin." Sampai di sini dulu kisah hari ini. Terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.